Zoom kan? Udah biasa. Absen atau apa gimana? Perlu dia Oh iya screen? iya. Absen ini ya Ah, pelajarannya. ah. Ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari, bisa dipanggil Pak Ari. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Nah, jadi untuk ke depan mungkin selama daring akan saya yang menjadi pengampu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, mohon maaf sebelumnya karena sudah tertunda sekitar 2 minggu ya. Jadi nanti susulannya akan direkam dan diberikan kepada kalian mungkin dalam minggu ini juga gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, eh, ini karena kita baru first meeting gitu ya, saya agak sedikit perkenalan dulu lah gitu ya. Jadi, ini di kelas kalian ada berapa orang? Boleh jawab nggak? Totalnya ada berapa biasanya di kelas kalian? Kelas 9 ya? Kelas 9 berapa aja nih? 30 satu kelas Ustaz. Oh, 30. Oke, oke. Yang belum hadir coba kalau memang ada kontak temannya dihubungi dulu gitu ya. Kalau memang ada gitu. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9, boleh nggak saya cek di materi sebelumnya kalian apa teksnya? Soalnya saya kan menyambung nih gitu. Jadi kalau dari silabus harusnya kalian teks tanggapan kritis gitu. Tapi saya ngecek dulu. Sebelumnya masih ingat nggak materi apa yang udah dipelajari? Eh, Siapa nih yang udah? Uh, diskusi Ustaz. Oh, teks diskusi. Diskusi, Ustaz. Ini teks tanggapan kritis udah pernah? Belum. Belum ya? Oh, berarti Tanggapan terakhir kritis. teks diskusi. Ya udah nggak Belum apa. Ustaz. Nanti kita sesuaikan. Jadi saya cek dulu untuk pertemuan pertama, oke ya? Nah, jadi untuk Ustaz. hari ini kita masuk ke teks tanggapan kritis. Jadi sebenarnya ini materinya untuk 3 minggu ke depan sih. Jadi untuk 3 pertemuan yang kan ada 2 pertemuan kita sudah lewat dan 1 pertemuan untuk hari ini itu teks tanggapan kritis. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana teks tanggapan kritis, struktur dan konten kebahasaannya. Nah, pengertian dari teks tanggapan kritis itu biasanya bisa kita bilang sebagai respon. Ini bisa dilihat di PPT-nya masing-masing. Area mana nih besarnya? Oke, jadi teks tanggapan kritis itu adalah respon yang harus dikemukakan dengan cara pemikiran yang kritis gitu. Jadi kritis itu tidak langsung menerima sesuatu apa adanya. Jadi harus kita pertimbangkan dulu baik buruknya, kurang lebihnya gitu dari satu acuan yang terpercaya gitu. Misalnya bagaimana sih tanggapan kalian terhadap pemberian vaksin COVID untuk seluruh masyarakat gitu yang sampai saat ini masih belum siap uji gitu kan. Jadi kan ketika kita memberikan tanggapan seperti itu maka kita pandangnya dari sudut pandang tertentu gitu, nggak boleh sekedar pendapat pribadi, harus lihat dulu apakah dari sudut pandang kesehatan secara biologi, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial mungkin gitu kan. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika kita memberikan respon gitu. Itulah yang dikatakan sebagai teks tanggapan kritis. Jadi kritis itu memberikan respon berdasarkan acuan tertentu yang dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, teks tanggapan deskripsi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama itu ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Ya, jadi kalau misalnya kita memberikan sebuah respon, kita harus tahu dulu nih konteksnya, gitu kan? Karena apa yang benar di suatu tempat kan belum tentu benar di tempat lain, gitu ya. Contoh misalnya di negara-negara seperti negara khilafah yang ideologinya Islam misalnya. Islam Kristen itu harus pakai jilbab gitu atau hijab gitu kan. Nah, tapi kalau di negara kapitalis mereka beda pula gitu. Nah, itu harus kita perhatikan juga masalah konteks tadi. Jadi konteks itu adalah
dasar kita ketika memberikan sebuah penilaian. Jadi konteksnya dulu apa gitu kan. Nah terus deskripsinya, apa sih yang mau kita nilai gitu. Misalnya yang mau kita nilai itu adalah seperti tadi lah contohnya pemberian vaksin. Deskripsi vaksin itu apa dulu gitu. Penting nggak untuk saat ini? Apa memang harus itu gitu kan? Barulah kita memberikan penilaian. Jadi penilaian itu masalah respon kita positif atau negatifnya. Jadi mengenai suatu fenomena yang terjadi itu kita kembalikan dulu ke konteksnya, kita deskripsikan, baru terakhir kita masuk kepada penilaian. Oke, sampai di situ dulu untuk struktur dan pengertian. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat, boleh hidupkan mikrofonnya ya. Nggak ada? Oke, nah untuk pengambilan informasi dalam teks tanggapan kritis atau teks tanggapan deskripsi itu ada dua aspek yang harus kita pahami ya. Pertama, adanya informasi penting dalam teks tanggapan. Jadi misal ada sebuah teks, lihat dulu apa sih informasi yang paling penting dan urgent gitu berdasarkan kepentingan kita pada saat itu. Lalu jenis kalimatnya bagaimana? Tanggapan. Biasanya kalau kita memberikan tanggapan gimana? Contoh ya, coba satu orang nih saya tanya, boleh lah ya. Coba si Yusuf coba. Yusuf, hidupkan mikrofonnya nak. Nah coba, bisa ya. Coba Yusuf, kalau misalnya kamu saya tanya nih, bagaimana sih tanggapan kamu terhadap sistem pembelajaran daring? Gitu. Yusuf, di mana Yusuf? Silakan hidupkan mikrofon. Oke, coba kemukakan satu kalimat tanggapan. Gimana sih pendapat Yusuf tentang pembelajaran daring gitu? Sekarang saat ada jaringan gitu ya saat seperti jaringan, Terus? koneksi itu menghambat saat. Satu jaringan ya. Yang kedua? Ada lagi? Saat udah saat itu aja saat. Oh, hanya jaringan ya. Mungkin kalau langsung lebih jelas gitu ya siapa yang bicara, apa materinya gitu kan. Terus kalau gini juga nggak tahu nih, apalagi kalau misalnya kameranya mati, saya nggak tahu ini beneran ada orangnya atau enggak gitu kan. Atau jangan-jangan dia tidur gitu ya. Jadi seperti itu gitu, pasti banyak kendala. Nah, dalam proses kita memberikan tanggapan seperti kata si Yusuf tadi, makasih ya Yusuf atas tanggapannya. Nah, itu ada kan kata-kata seperti kita mengkomplain atau memberikan penilaian. Salah satunya tadi ada penilaian masalah jaringan. Berarti di situ ada gangguan dalam proses pemberian materi mungkin, atau mungkin dalam proses penerimaan di rumah, atau mungkin masalah koneksi dan banyak hal lagi, paket apa segala macam gitu ya. Apalagi kalau hujan gitu. Nah itulah penilaian. Jadi dalam proses memberikan tanggapan itu baca dulu apa yang menjadi kepentingannya, lalu gimana sih kita memberikan responnya gitu. Oh, daring itu bagus sih dipandang dari efektivitas kalau di masa COVID, mungkin tidak bersentuhan. Terus lebih di rumah nggak perlu siap-siapin baju apa segala macam. Tapi mungkin dari segi efektivitas penyampaian masih belum siap gitu kan. Karena ya ini memang first time-nya Indonesia itu menggunakan daring secara global gitu. Jadi masih ada kurang di sana-sini gitu ya. Seperti hari ini sebenarnya saya sih tadi mau ngasih video gitu kan, cuman karena masih ragu juga kalian masih sampai teks mana, nanti di pertemuan berikutnya saya perbaiki gitu ya. Nah terus setelah kita udah bisa ngasih penilaian tadi, kita bisa melihat adanya beberapa jenis opini. Nah kamu bisa lihat di PowerPoint, opini itu ada beberapa jenis opini atau pendapat ya. Pertama itu ada yang sifatnya kritik. Kalau kita mengkritik sesuatu pasti nilainya agak pedas gitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita mengkritik sesuatu pasti cenderung kontennya itu ke arah yang negatif. Kalau orang bilang
saya dapat kritik deh gitu dari orang. Nah, berarti itu kontennya pasti agak ke negatif gitu kan. Beda sama saran gitu ya. Kalau pujian, dia lebih seperti apresiasi ya, penghargaan tentang sesuatu prestasi atau mungkin pencapaian kita dalam suatu bidang gitu. Nah, itu juga termasuk tanggapan. Jadi kamu boleh kritik, boleh pujian. Seperti mungkin kalau kita sering buka IG atau siaran langsung di YouTube mungkin gitu kan, ada langsung tuh komen-komennya masuk kan, itu berbagai jenis. Sebenarnya itu udah salah satu contoh tanggapan, cuman belum dalam bentuk teks. Ada yang dia nanti komentarnya pedas tanpa acuan gitu, menyanggah tanpa acuan gitu, itu namanya kritik. Ada yang dia muji gitu karena dia kagum mungkin. Ada yang nyanggah sekedar nggak setuju gitu. Nah, masalah nyanggah ini sih sebenarnya, kalau kita nyanggah orang itu harus pakai data gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang, saya nggak setuju dengan penerapan sistem vaksinasi di Indonesia gitu. Setuju nggak setuju kenapa, datanya apa gitu. Misalnya kamu bilang itu bahaya, bahayanya kenapa, ada buktinya nggak gitu. Jadi sanggahan itu harus disertai data. Lalu harus adanya penolakan juga. Kadang-kadang sanggahan itu disertai dengan penolakan. Kalau nyanggah, bedanya sama penolakan, kalau nyanggah itu masih mungkin diterima. Jadi kalau misalnya kamu ngasih pendapat ke saya nih, terus saya sanggah gitu kan, saya sanggah mungkin masih saya terima dengan alasan-alasan data tadi berikutnya. Tapi kalau yang namanya sudah penolakan, itu udah pasti udah di reject gitu, udah nggak pasti, nggak diterima gitu. Jadi udah nggak ada harapan lagi. Itu beda kalimatnya. Misalnya saya udah pasti nggak setuju karena itu bertentangan dengan agama saya. Nah, itu penolakan. Tapi kalau sanggahan, dia masih pada konteks-konteks yang dengan data tertentu masih bisa diterima. Itu bedanya ya. Lalu yang terakhir yang paling positif adalah persetujuan. Kalau persetujuan ini ya memang kita sepemikiran gitu kan. Mungkin karena satu konteks berpikir atau satu kepentingan gitu. Karena kan memang dalam proses memberikan tanggapan atau apapun, misalnya di konten-konten yang di IG, di YouTube, di Facebook mungkin, kita kadang-kadang setuju karena memang kebetulan sesuai sama diri kita gitu. Misalnya gini ya, ada sebuah penjualan gitu, penjualan atau model di sebuah akun IG yang memang fashion style-nya itu sesuai gitu dengan gaya pribadi kamu, maka kamu setuju gitu. Walaupun mungkin kalau pasang-pasangannya nggak nyambung, bagus sekali nih, keren, aku setuju nih cara pakai baju seperti ini gitu. Tapi ada juga mungkin dari persepsi orang lain, itu norak banget gitu kan. Mungkin dari celananya, mungkin entah dari pasangan bajunya gitu. Karena mungkin nggak satu aliran atau nggak satu model gitu. Nah, jadi itu namanya persetujuan. Jadi persetujuan itu terjadi karena adanya proses kepentingan yang sealiran gitu. Jadi sama pendapat. Oke? Sampai di situ bisa ya. Nah, ini penting nih. Kalau bisa di rumah boleh nanti dicatat. Apa sih yang tadi yang saya sebutkan dengan kritik, apa nanti pujian, apa sanggahan. Soalnya nanti ada sedikit kuis dari saya masalah 5 konten opini tadi. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masalah ini nggak ada pena ya. Jadi kalau kita menyimpulkan sebuah teks tanggapan kritis, kita mengambil 2 aspek utama. Jadi kalau kita ngasih tanggapan itu pasti ada gagasan inti sama ringkasan. Gagasan inti terjadi pada struktur deskripsi dan pemberian pendapat tadi. Kan tadi strukturnya ada 3 ya. Kita ulang ya sekali lagi, strukturnya tadi ada 3. Yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, yang ketiga baru tanggapan, ya kan? Nah, dalam proses deskripsi itu biasanya kita mengambil inti-intinya dulu gitu kan, hal-hal pentingnya dulu. Nah, hal-hal pentingnya itu kita ambil dalam bentuk gagasan pokok. Oke? Saya ulang, hal-hal penting dalam struktur deskripsi di teks tanggapan itu kita ambil dalam bentuk gagasan pokok atau gagasan inti. Oke? Nah, sama nggak sih gagasan pokok dengan ringkasan? Nah, ternyata beda. Gagasan pokok itu kalau kita definisikan, dia adalah simpulan yang sifatnya umum. Gitu ya.
Umum itu artinya dia masih membutuhkan kalimat-kalimat penjelas. Contoh, ada banyak buah-buahan, titik. Mereka adalah anggur, apel, dan jeruk. Ada banyak nama buah-buahan, mereka adalah anggur, apel, dan jeruk. Nah, di situ, Ustadz strukturnya tadi apa aja? Saya tulis di chat ya, to everyone aja. Ini ada pertanyaan dari teman kamu. Pertama tadi ada deskripsi. Bentar ya, saya ketik dulu. Pertama tadi ada konteks, deskripsi, lalu tanggapan. Oke, itu dia, saya tulis di chat ya. Struktur yang pertama ada konteks, deskripsi, lalu ada tanggapan. Itu yang tadi gagasan pokoknya itu terdapat di deskripsi. Kenapa? Karena struktur deskripsi itu mengambil hal-hal yang sifatnya inti. Oke. Tanggapan dan penilaian sama nggak? Dalam proses memberikan tanggapan itu ada penilaian. Jadi sebenarnya kalau kita artikan ulang sih, penilaian itu adalah bentuk kecilnya tanggapan, gitu ya. Penilaian itu adalah bentuk kecilnya tanggapan. Jadi dalam proses menilai tadi kan ada beberapa opini, ada kritik, ada penolakan, ada sanggahan, ada pujian, ada penerimaan atau persetujuan. Nah, di dalam proses itu kan itulah kumpulan opini tadi yang kita sebut sebagai penilaian. Jadi penilaian, kalau kamu menilai teman kamu gimana? Misalnya nih saya tanya, penilaian. Penilaian adalah, saya tulis ya, proses pemberian nilai positif atau negatif pada sebuah konteks informasi. Memberikan nilai positif atau negatif pada sebuah konteks informasi. Oke, itu saya tulis di chat ya. Penilaian itu adalah proses pemberian nilai positif atau negatif pada sebuah konteks informasi. Oke, you get 4 poin ya. Jadi setiap kali nanya saya catat nih ya kan. Ini siapa sih namanya yang nanya tadi? Lain kali kalau nanya sebutkan nama ya. Karena setiap nanya nanti saya kasih 4 poin. Oke? Oke, jadi penilaian itu adalah proses pemberian nilai positif atau negatif. Contoh misalnya, coba kamu nilai teman semeja kamu di sekolah. Gimana sih? Dia baik, misalnya kamu bilang kan. Baiknya gimana? Gitu kan. Atau mungkin dia nggak baiknya gimana. Jadi kita pasti kalau ngasih penilaian itu ada konten negatif dan positifnya gitu kan. Nah itulah yang merupakan bagian dari tanggapan tadi. Jadi tanggapan itu bentuk besarnya, penilaian itu adalah bagian dari tanggapan. Yang isinya nanti ada opini-opini tadi, kritik, terus penolakan, sanggahan dengan persetujuan dan sebagainya. Oke? Selanjutnya, kembali ke gagasan pokok tadi ya. Jadi strukturnya tadi kan yang kedua ada deskripsi. Nah, deskripsi itu memuat gagasan inti. Tadi saya masih ngasih contoh ya. Saya bilang gini tadi, ada banyak nama buah-buahan. Mereka adalah anggur, apel, jeruk. Ada banyak nama buah-buahan, titik. Mereka adalah anggur, apel, jeruk, gitu ya. Nah, di situ kalau kita lihat yang kalimat umumnya adalah ada banyak nama buah-buahan, gitu ya. Anggur, apel, jeruk itu spesifik. Jadi kalau kita ambil gagasan pokok adalah ada banyak nama buah-buahannya. Lalu ringkasan itu merupakan kumpulan dari informasi yang berupa gagasan pokok tadi. Jadi gagasan pokok itu satu, kumpulannya nanti namanya ringkasan. Oke, hari ini sepertinya sampai 8.30 ya? Kalian ya? Waktunya? Iya, Ustaz. Oke, berarti ini kita udah selesai. Nanti materi berikutnya kita padakan aja
pada perekaman. Sedikit apa ya, mungkin pertemuan pertama gitu ya, bolehlah di rumah coba-coba kalau buka IG atau YouTube, nanti kamu boleh coba apa ya, cari sebuah komen gitu. Nanti kamu buat linknya, kamu copy paste, nanti ketika kita zoom lagi kamu copy linknya ke bagian komentar, ya di kolom komentar kan ada ya. Nanti kamu buat di dalam kurung, Ustadz ini contoh komentar negatif, ini contoh komentar sanggahan, ini contoh komentar persetujuan. Jadi di rumah tugasnya coba, kan kalian suka buka IG kan, buka IG, buka YouTube, buka Facebook. Nah coba cari sebuah komen, tapi di copy linknya, bukan komen yang di copy. Boleh juga sih kalau nggak bisa, komennya juga boleh di copy, tapi sertakan sumbernya dari YouTube mana, dari IG mana gitu ya. Nah nanti dibuat di sampingnya itu jenis komentar apa, yang tadi kritika, sanggahan, persetujuan, penolakan, atau sekedar pendapat atau saran gitu ya. Nanti Kalau diterangkan. misalnya salah satu aja, Ustaz, boleh, Ustaz? Iya, memang salah satu aja. Hanya salah satu aja. Satu aja cari. Tapi kamu tentukan dia jenis apa. Oh, Paham? paham, Ustaz. Oke, itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, Pak? Ini absennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, jangan keluar dulu ya. Soalnya masih mau di SS absennya. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Udah. Oke. Udah. Oke.